Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan mingguan BPTQ. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Belajar, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum nun mati tanwin terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada idhar. Huruf idhar diantaranya ada alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian yang kedua ada ikhfa. Huruf-hurufnya diantaranya ta, ath, dal, dal, sin, shin, shod, dod, to, dho, fa, qaf, zai, kaf, dan jim. Yang ketiga, idgham. Idgham huruf-hurufnya yaitu ya, mim, nun, waw, lam, dan ro. Dan yang keempat yaitu iqlab. Hurufnya hanya ada satu, yaitu ba. Untuk pembahasan pertama yaitu bacaan idhar. Idhar artinya jelas. Jadi, bacaan akan disebut idhar apabila ada nun mati atau tanwin, baik itu tanwin fathah, tanwin kasroh, maupun tanwin domah, menghadapi huruf-huruf idhar, yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Nah, berikut ada contoh-contohnya. Yang pertama, pada huruf alif. Contoh apabila nun mati menghadapi alif. Contoh bacaannya. Man amana. Man amana. Nun matinya harus dibaca jelas. Kemudian apabila tanwin menghadapi huruf alif. Contoh bacaannya. Adzabun alim. Nah, adzabun alim. Ba-nya itu berharokat tanwin domah. Dan sehingga dibaca adzabun alim. Jadi terdengar huruf nunnya. Kemudian yang kedua huruf ha. Contohnya apabila ada nun mati menghadapi ha, bacaannya faman hajaka. Faman hajaka. Nunnya terdengar jelas. Kemudian ada tanwin menghadapi ha. Contohnya alimun hakim. Alimun hakim. Yang ketiga kha.
Contoh bacaan nun mati menghadapi kho. Min khair. Min khairin. Min khairin. Terus tanwin menghadapi kho. Yawma idzin khashi'ah. Jadi ada tanwin kasroh menghadapi kho. Kemudian ain. Apabila ada nun mati menghadapi ain, contoh bacaannya an'amta. An'amta. Lalu apabila ada tanwin menghadapi huruf ain. Fi jannatin 'aliyah. Jannatin 'aliyah. Huruf ghain. Huruf ghain pada contoh nun mati menghadapi ghain. Bacaannya min ghillin. Min ghillin. Kemudian tanwin menghadapi ghain. Azizun ghafur. Azizun ghafur. Jadi terdengar huruf N-nya. Kemudian huruf H. Huruf H, contohnya apabila nun mati menghadapi H, yanhauna. Yanhauna. Kemudian apabila tanwin menghadapi H, fariqun hada. Selanjutnya bacaan idgham. Idgham artinya memasukkan. Maksudnya apabila kalian menemukan bacaan nun mati atau tanwin menghadapi huruf idgham yaitu ya, mim, nun, wawu, lam, dan ro, maka bacaan nun mati dan tanwinnya itu langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya, yaitu huruf-huruf idgham. Langsung saja kita lihat pada pembagiannya. Jadi idgham itu dibagi menjadi dua. Ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Yang pertama, idgham bigunah. Idgham bigunah itu artinya harus berdengung. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf bigunah, yaitu ya, nun, mim, wawu, maka dibacanya harus sedikit ditahan. Contohnya pada bacaan nun mati menghadapi ya, yang pertama huruf ya. May yattakhidhu. Nah, di situ ada nun mati menghadapi ya. Jadi nunnya itu tidak terdengar, namun langsung dimasukkan ke huruf ya. Nah, dan sedikit ditahan. May yattakhidhu. Kemudian ada tanwin fathah menghadapi ya. Khairayyarah. Nah, di situ jadi sedikit ditahan. Khairayyarah. Kemudian huruf yang kedua ada nun. Min niqmah. Min niqmah. Kemudian yang tanwin menghadapi nun. Yawma idzin na'imah. Yawma idzin na'imah. Huruf yang tiga ada mim. Contohnya mim masyhadin. Lihat ada nun mati menghadapi mim. Mim masyhadin. Selanjutnya tanwin menghadapi mim. Sururum marfu'ah. Sururum marfu'ah. Kemudian huruf wawu. Miwaliyin. Miwaliyin. Kemudian tanwin menghadapi wawu. Yawma idzin wahiyah. Yawma idzin wahiyah. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu bila gunah. Idgham bila gunah maksudnya jadi dimasukkannya itu tidak berdengung. Bila gunah, la itu tidak, gunah itu dengung, jadi tidak berdengung. Nah, contoh hurufnya yaitu lam dan ro. Contoh bacaan pada nun mati menghadapi lam. Alam. Nah, jadi tidak perlu ditahan. Alam. Tapi tetap nun matinya itu harus dimasukkan ke huruf lam. Alam. Jadi langsung dimasukkan ke lam. Kemudian tanwin menghadapi lam. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Terus huruf yang kedua, huruf ro. Mir rabbikum. Mir rabbikum. Tidak perlu ditahan. Fi 'aisyatir radiyah. Fi 'aisyatir radiyah. Nah, seperti itu. Catatannya untuk idgham ini jadi
Idgham itu kan berarti meleburkan. Meleburkan bacaan nun mati atau tanwin kepada huruf yang di depannya dengan sedikit ditahan untuk idgham gunnah. Namun, apabila ada nun mati bertemu huruf wawu dan ya dalam satu kata, maka tidak diidghamkan, namun bacaannya diidharkan. Nah, contoh bacaannya itu sin wa nun. Nah, jadi dibacanya itu tidak dimasukkan, nunnya itu tidak dileburkan ke huruf wawu, namun tetap dibaca jelas nunnya. Jadi nunnya itu berarti diidharkan. Sin wa nun. Nah, karena di situ ada dalam satu kata. Sin wa nun. Kemudian yang kedua bunyanun. Yang ketiga ad-dunya. Ad-dunya. Kemudian yang keempat qinwanun. Qinwanun. Nah, dari contoh-contoh berikut nunnya itu dibaca jelas. Selanjutnya bacaan ikhfa. Ikhfa artinya samar. Cara membacanya yaitu menggantikan bunyi n pada nun mati atau tanwin yang berhadapan dengan huruf ikhfa dengan ang dan ditahan. Jadi ikhfa ini tidak menghilangkan gunnahnya. Jadi apabila menemukan bacaan ikhfa harus berdengung dan sedikit ditahan. Nah, jadi ikhfa itu bacaannya apabila nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf ikhfa yaitu ta, at, dal, zain, sin, shin, sod, dot, to, go, fa, qaf, dan kaf, maka harus berdengung. Bacaan ikhfa terbagi menjadi 3 bagian. Ada ikhfa akrab, ikhfa ab'ad, dan ikhfa ausat. Yang pertama, ikhfa akrab. Ikhfa akrab artinya akrab itu paling dekat. Jadi huruf-hurufnya itu yang paling dekat dengan kedua bibir. Jadi berada di depan bagian depan lidah. Huruf yang pertama ada huruf ta. Contohnya pada bacaan nun mati menghadapi ta yang berada di dua kata. Wa in tubtum. Wa in tubtum. Nah, jadi harus berdengung dan sedikit ditahan. Lalu nun mati menghadapi ta pada satu kata. A'antum. A'antum. Nah, kemudian tanwin menghadapi ta. Jannatin tajri. Jannatin tajri. Di situ ada tanwin kasroh menghadapi ta. Huruf yang kedua, to. Contoh bacaannya, miltin. Miltin. Kemudian, fantolako. Fantolako. Nah, di sini miltin itu dua kata. Jadi, min dan tin. Kemudian, fantolako itu satu kata. Selanjutnya ada tanwin menghadapi to. Qauman taghin. Qauman taghin. Huruf yang ketiga itu dal. Contoh bacaannya min dabbatin. Min dabbatin. Nah, jadi harus sedikit ditahan dan berdengung. Dadan. Nah, lihat. Dadan. Mati menghadapi dal. Selanjutnya tanwin menghadapi dal. Qinwanu daniyah. Qinwanu daniyah. Nah, di situ ada tanwin dhamma menghadapi dal. Nah, di sebelumnya itu ada nun mati menghadapi wawu dalam satu kata. Maka nunnya itu dijelaskan. Walaupun di situ wawu termasuk huruf idgham, namun karena dalam satu kata maka nunnya itu dijelaskan. Ingat ya. Qinwanu daniyah. Nah, selanjutnya ada huruf ikhfa ab'ad.
Ikhfa ab'ad ini, ab'ad itu artinya paling jauh. Artinya dia berada pada bagian tenggorokan. Hurufnya yaitu qaf dan kaf. Contoh bacaannya pada huruf qaf yaitu wala in qutilu. Wala in qutilu anqadha aliman qadira. Kemudian huruf yang kedua yaitu kaf. Min ka'sin. Min ka'sin. Yang kuthun. Yang kuthun. Yauman kana. Yauman kana. Oke. Selanjutnya, ikhfa ausat. Ausat artinya pertengahan. Nah, contoh-contoh hurufnya yaitu huruf yang pertama ada ath. Contoh bacaannya min thamaratin. Tetap nunnya itu harus dibaca dengung dan sedikit ditahan. Min thamaratin manthura. Manthura. Kemudian tanwinnya menghadapi ta. Ma'an thajjaja. Huruf selanjutnya sin. Contoh bacaannya sayakunu. Sayakunu. Lalu la tansa. La tansa. Kemudian qawlan syadida. Qawlan syadida. Huruf berikutnya yaitu shin. Min syai'in. Min syai'in. Ansya'akum. Ansya'akum. Lalu ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Huruf selanjutnya shad. Min siyamin. Min siyamin. Pansurna. Pansurna. Qa'an safsafa. Qa'an safsafa. Kemudian huruf dha. In dhalaltum. In dhalaltum. Ma'dudun. Ma'dudun. Qawman dhallin. Qawman dhallin. Huruf ikhfa ausat selanjutnya yaitu dal. Contoh bacaannya min dzikrin. Min dzikrin. A'andzartahum. Kullu nafsin dha'iqah. Kullu nafsin dha'iqah. Kemudian huruf zain. Fa in zalaltum. Fa in zalaltum. Yanzifun. Yawma idzin zurqa. Yawma idzin zurqa. Lalu huruf dha. Contoh bacaannya min dhahir. Min dhahir. Lalu unzuru. Dhillan dhalila. Dhillan dhalila. Kemudian huruf selanjutnya fa. Wa man fil ard. Wa man fil ard. Lalu anfusikum. Anfusikum. Khalidan fiha. Khalidan fiha. Jadi berikut adalah huruf-huruf ikhfa. Jadi total huruf ikhfa itu ada 15. Selanjutnya ada bacaan iklab.
Iqlab itu artinya merubah atau menggantikan. Maksudnya bunyi nun mati atau tanwinnya itu dirubah menjadi huruf mim. Intinya merubah bunyi n menjadi m. Jadi apabila ada bacaan nun mati atau tanwin menghadapi ba, maka harus digantikan menjadi huruf mim. Langsung saja, karena hurufnya hanya ada satu, di sini ada beberapa contoh pada Al-Quran. Contoh bacaan nun mati menghadapi ba. Jadi dibacanya seperti ini. Yambu'an mim ba'di. Nah, jadi harus ada gunnahnya, berdengung dan harus ditahan. Sami'un basirun. Wa ambatat ba'athana masya'im binamim. Fa'ambatna amburika alimun bidatis sudur. Ambatakum min ba'id zawjin bahij layum badan min barorah lanasfa'an bin nasiyah. Nah, jadi apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi ba, harus digantikan nunnya itu menjadi huruf mim. Dan harus ditahan dan berdengung. Untuk tugas hari ini, tuliskan 5 contoh bacaan dari masing-masing jenis hukum nun mati atau tanwin. Jadi, setiap jenis hukum nun mati atau tanwin, misalnya ikhfa 5 contoh, iqlab 5 contoh, idgham 5 contoh, dan idhar juga 5 contoh. Dan kalian cari di Al-Quran. Demikian materi hari ini tentang hukum nun mati atau tanwin. Semoga kalian bisa mempelajarinya dan bisa memahaminya. Jangan lupa kerjakan evaluasinya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita membaca doa setelah belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kemudian membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga materinya bermanfaat dan kalian bisa mengamalkannya. Amin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.